Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah dambaan yang seri 30 yang berjudul Roda Cinta. Bukan lagi alasan terhadap kisah-kisah telah lalu. Pada dasarnya telah aku selami berbagai kisah cinta yang nyata, dari mulai kecewa dan bahagia. Seuntai kata dasar untuk memperindah cerita cinta sebenarnya butuh kefokusan di otak. Secara global telah terjurus oleh beberapa kemantapan bercerita melalui awal hingga akhir. Belum pernah ada kisah dalam cinta yang unik dan bahaya, tapi ternyata aku temui 1 atau 20 kisah hampir menyerupai. Aku kira tak bakalan ada, ternyata ada. Sejajar dengan beberapa kisah cinta terlarut dengan kehidupan nyata dan mimpi. Untuk judul yang kedua adalah Benang Rindu. Pakaian yang dibuat dari bola dan dari ulat sutra ataupun yang lainnya ternyata bisa menjadi pengobat rindu. Apakah ini mungkin? Ambil contoh pakaian sang kekasih telah ada di tangan Anda, maka akan kau peluk-peluk. Memantapkan secara teliti di hati agar tidak salah pilih, dan perlu juga kejujuran dalam berkata. Mungkin dari hati, karena hati itu sudah otomatis memiliki kejujuran. Rindu sendiri akan dirasakan oleh tiap-tiap orang yang menjalani penantian panjang, terus saling suka sama suka sebenarnya. Tak lain seorang kekasih. Rindu itu bisa timbul benci, dan sebaliknya benci juga menyebabkan rindu, begitulah. Untuk judul yang ketiga adalah Hatiku Hatimu. Meskipun berbeda keinginan atau beda kesenangan, bahkan beda menatap masa depannya, supaya sejalan itulah misi cinta. Meliputi hal-hal yang banyak untuk bisa menuju puncak cinta. Permasalahan akan melebur dan akan sirna bila keyakinan itu datang menyapa hatimu, kawan. Sebagai saat ini akan terpikirkan atas kesalahan bisa larut, melebihi panasnya air mendidih kalau masalah tak kunjung selesai. Terasa dinginnya bagai salju turun tak berjaket bila tetap saja masalah telah datang. Mempelajari hati tidaklah ada dalam studi sekolahan. Maksudnya hati yang penuh dengan keinginan semu, kawan. Untuk judul yang keempat adalah Teras Cinta. Hiasan di luar dari perasaan itu ternyata ada, belum pernah bisa dipecahkan. Dalam teras untai ini semoga menjadi sebuah dambaan para pendengar yang budiman. Apa itu teras cinta? Jawabnya adalah suatu hiasan seperti senyuman, belayan, dan perhatian. Bila diterasi seperti begitu, maka cinta akan lebih indah dan jos. Kalau Anda mengatakan sudah mengetahuinya, berarti pengalaman Anda sangat banyak melebihi diriku yang awam dalam percintaan. Yang terpenting bagiku tak buta masalah cinta dan pura-pura dalam keadaan bercinta, karena sesungguhnya cinta itu amatlah suci bila pintar-pintar menjaganya dan juga mengolahnya. Untuk judul yang kelima adalah Semilir di Hati. Terasa sangat mendarah daging bila cinta dirasakan di hati. Tentu banyak orang pernah merasakan. Sebenarkah ini terjadi dan jalan seperti halnya air dan selokan? Bila Anda ada yang jatuh cinta, maka akan menjawab setuju. Bila Anda bilang tak setuju, berarti ada alasan yang lainnya. Mendongkrak cinta bisa masuk dalam hati perlu yang namanya keyakinan kuat. Dan sebagai insan penuh hilaf, maka akan bisa dirasakan sendiri bila mengalami. Atas rekomendasi dari hatimu, ada salah satu pesan untuk mendorong atas cinta, yaitu atas dasar kesetiaan yang berlaku hingga sekarang, dan itu pun akan menjadi lantaran agar cinta itu bersemi untuk permisi untuk masuk. Untuk judul yang keenam adalah Sisa Kangen. Sekian lama menunggu, bertahun-tahun diharapkan, kini tibalah saatnya untuk bisa bertemu secara langsung. Alhamdulillah doa itu telah terkabul, tinggal sisa-sisa rindu dari dalam hati. Pertemuan pertama begitu amat membuat hati tentram. Walaupun memandang seikhlas pun menjadi
sebuah cerita yang tak akan pernah habis walau buku-buku seluruh dunia. Biarpun ibarat ini berlebihan, akan tetapi saking banyaknya yang akan tertulis dalam cerita cinta kita, begitu kisah cinta terungkap dan ada bukti nyatanya, mempunyai beberapa alasan tak masuk akal tak peduli, agar bisa keyakinan hatimu, aku berani bercerita tentang cinta di hatiku. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah alasan tepat. Alasan yang tepat adalah yang dibuktikan langsung tanpa harus berbohong kepadanya. Begitulah aslinya atau adanya. Tidaklah dibuat-buat atas diri dan hati, semua akan tahu bahwa alasan itu sekedar membela dirinya saja. Lihat-lihat dulu, alasan itu juga senjata untuk menolak halus dan berterus teranglah keadaan. Di diri ini akan menjadi pengamat alasan orang lain atau juga alasan pada diri sendiri. Mengoreksian berlangsung bila hati sedang tak goyah dan error. Loh, emang hati juga bisa konslet? Sebenarnya tidak, hanya kurang cocok dengan angan-angan. Bonus untuk umum, bolehkah Anda beralasan asal masuk akal? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Berseteru Hati. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang seri berikutnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.